Baik, Oke. lu sengaja dari yang gua tahu lu punya banyak pengalaman di bisnis keluarga, kan? Gua mau coba ngebahas soal itu. Lu bisa sharing nggak? Lu keberatan nggak sharing tentang bisnis keluarga? Karena buat gua itu topik yang sensitif. Ya, itu Gimana cukup kalau cukup buat lu? cukup sensitif sih. Tapi menurut gue eh, itu hal yang akan bermanfaat buat di sharing, apalagi kalau nantinya juga ada orang-orang yang pengalaman dengan gua, mungkin juga dengan lu, kalau nggak salah lu juga pernah ngejalaninnya, Ya. yang memang kita bisa dapat solusi bareng-bareng dari diskusi ini. Kenapa sensitif menurut lu? Buat lu kenapa itu hal yang kenapa itu Ya, hal yang sensitif yang ya terhadap ingin lu hindari? kasarnya gini, kita bicara bisnis, bisnis aja ada beberapa hal yang sensitif di dalamnya, oke? Okay? Kita bicara bisnis. Tapi overall paling banyak yang yang paling mudah kita bicara bisnis adalah yang jelas, karena bisnis itu proses kita dapat keuntungan ngebangun sesuatu or something. Jadi ada yang sensitif tapi overall enggak. Nah, topik keluarga itu topik yang biasanya sensitif buat tiap orang buat bahas. Tapi ada juga banyak di topik keluarga yang mungkin kesuksesan seseorang karena support keluarga misalnya, atau karena dia ingin mensupport keluarga. Ada banyak hal-hal yang bisa inspiratif dari sana. Tapi begitu dua topik ini digabung, itu kadang jadi jangkar yang lebih berat daripada masalah-masalah lainnya dalam hidup seseorang. Kebayang nggak? Ya, Jadi ya, kayak ya. begitu dia menjalankan bisnis keluarga atau dia banyak waktunya dihabiskan di menjalani bisnis keluarga, eh, itu kayak menggabungkan dua hal yang berat, yang sudah berat nih, dua hal digabung dalam satu hal. Jadi bisa dibilang 3 sampai 4 kali lipat lebih kompleks dalam hal menjalaninya, dalam hal mencari solusinya, dan jadi jauh lebih sensitif dari tiap hal kecil di dalamnya. Ya, ya. Oke, Kak, sebelumnya lu coba jelasin dulu background lu di bisnis keluarga. Pengalaman Oke, pengalaman singkat lah, berapa lama lu ngejalaninnya, bisnis apa ya. aja yang lu jalanin. Basicnya gue tuh jalanin bisnis keluarga tuh bukan hanya bisnis keluarga gue secara pribadi, dan gue juga pernah membantu dan investasi misalnya di bisnis keluarganya orang lain gitu. Jadi kayak I've been there dengan in my own family. Gue juga pernah mencoba mensupport di keluarga orang lain gitu. Dan ya gue mulai dari yang gue secara pribadi dulu lah ya. Gue dulu pernah, ibaratnya pernah jualan atau berbisnis sesuatu dengan keluarga gue sendiri, ya dengan nyokap gue pernah bisnis waktu itu jualan, ya lu juga tahu kisahnya. Gue jualan barang-barang dan gue jual di pasar baru. Ada mukena Bali, ada bed cover, ada mukena, ada banyak item yang gue jual di pasar baru pada waktu itu. Nah, pada waktu itu juga karyawan yang dipekerjakan juga anggota keluarga, yang memang semua yang bekerja sama gue di bidang itu orang-orang umurnya jauh lebih di atas gue juga semuanya. Baik dari, kasarnya dari atasan sama bawahan, semuanya orang-orang yang secara figur otoritas lebih tinggi dari gue. Nah, di bagian itu aja kadang ada posisi di mana gue secara pribadi susah untuk profesional. Kebayang gak sih? Apalagi karena Indonesia itu negara yang sangat perlu menjunjung tinggi ibaratnya budaya hormat pada orang tua, Ya, ya, senioritas lah ya. senioritas, ya kan. Dan itu bagus, gue nggak bilang itu buruk. Jadi memang nanti akan ada apa yang namanya, akan ada bentuknya di mana bisnis keluarga di Indonesia ini bisa dijalankan secara efektif gitu. Karena ya ya secara kasarnya gue menjalankan bisnis keluarga pada waktu itu dengan segala plus minusnya. Gue jualan di pasar baru, let's see, mungkin almost 4 years kalau nggak salah. Dan gue di pasar barunya 2 tahun. Habis itu pindah lagi, toko gue pindah ke Baltos. Dan sebelumnya pernah pernah online juga, tanpa toko gitu. 4 sampai 5 tahun kalau nggak salah gue jalanin. Dan mungkin beberapa bulan setelahnya juga bisnisnya masih ada, nggak pernah ditutup. Cuma kita udah nggak menjalankannya secara toko lagi, kita hanya berjualan.
gitu. Dan iya, itu pengalaman pertama gue bisnis keluarga. Sebelumnya gue bisnis yang lain dulu sendirian, lalu setelah menjalankan bisnis secara pribadi itu, dan di bisnis itu pula banyak anggota keluarga yang ikut join, yang ikut kerjasama di bisnis gue, yang ikut jadi tim gue dalam penjualan, dalam faktor-faktor lain lah kasarnya di bisnis pertama gue. Jadi, nah ini yang menarik, bisa dibilang kadang kita mulai bisnis biasa bukan bisnis keluarga, tapi di saat kita udah narik banyak anggota keluarga kita buat kerja di perusahaan kita, dan dan itu juga yang terjadi di banyak bisnis keluarga di Indonesia. Pada akhirnya hal-hal yang bisa disebut oh ini bisnis keluarga itu akan terjadi, walaupun awalnya lu lakuin sendiri gitu. Jadi karena pada umumnya di Indonesia juga kalau kita berbisnis, kita mencapai suatu posisi di hidup kita, eh, kemungkinan besar anggota keluarga kita pasti ada yang nanti kita libatkan, entah karena kita yang butuh atau mungkin karena ada kecocokan dalam merekrut mereka sebagai bagian dari tim kita. Nah, selain dari situ juga gue pernah waktu itu sambil investasi ibaratnya di bisnis keluarga, let's say pada waktu itu teman gue gitu. Jadi dia dan gue kerjasamanya bersama orang tuanya dan bekerja sama pula sama kalau nggak salah sepupu ya, besan sepupu, I kind of forget, tapi masih satu keluarga. Nah, gue jadi orang ketiga di keluarga lain. Jadi Ada gue nggak juga Bay? pernah di Ada nggak posisi Bay itu. perbedaannya? Lu Oke. ngejalanin bisnis sama keluarga lu sendiri, kalau dibanding sama lu semacam jadi investor di bisnis keluarga orang lain. Ada perbedaannya. Sebenarnya kalau bicara pada waktu itu yang lebih ringan lah kasarnya, yang lebih ringan secara secara rasa lah kasarnya, secara mental itu justru invest di bisnis keluarga orang lain. Secara mental lebih ringan secara rasa, tapi secara pekerjaan akan jauh lebih berat karena kita harus menganalisis lebih. Kita ibaratnya kita perlu 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 effort lebih karena kita nggak ada hubungan darah di bisnis tersebut. Gitu. Maksudnya yang posisi gua apa, gua perlu satu dua langkah lah lebih daripada yang perlu gua lakuin. Tapi ada enaknya juga karena jadinya banyak cerita. Jadi karena kita jadi penengah, karena kita jadi penengah, kita bisa membantu menyelesaikan baik masalah bisnisnya maupun kalau ada konflik di keluarga gitu. Tapi bisa dibilang ya mungkin karena gua juga beberapa kali melakukan kesalahan juga secara pribadi, dan mungkin belum juga saatnya gua sukses pada waktu itu. Gua juga melakukan beberapa kesalahan. Gua nggak bisa secara maksimal mensupport bisnis yang gua invest pada waktu itu. Tapi kalau nggak salah tidak hanya satu waktu itu yang gua invest. Oke. Ya balik lagi berarti kita ngebahas bisnis keluarga dulu. Kalau ngebahas background lu tadi, lu punya pendapat khusus soal bisnis keluarga? Ini menarik. Salah satu alasan kenapa gue juga mau bahas tentang hal ini, pertama pendapat khusus gue adalah bisa dibilang selama 2 sampai 3 bulan ke belakang lah, sejak ibaratnya setelah gue menikah dan akhirnya karena gue juga nikah sama keluarga yang memang datangnya dari pengusaha juga kasarnya, gue dapat banyak insight dan masukan, dan menurut gue bisnis keluarga ini setelah kita terlibat di dalamnya, ini bisa benar-benar jadi jalan buat kita buat menyelesaikan banyak masalah di hidup kita. Ibaratnya kalau kita berbisnis sama teman atau kita mulai bisnis yang ya secara profesional, itu memang akan menyelesaikan masalah secara finansial. Tapi ya nantinya hubungan kita antar keluarga itu jadi dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita berada di bisnis keluarga, kita harus solving the financial problem, dan kita juga harus smart dalam menghandle relationship in family, karena entah itu bisa sukses besar atau malah
atau malah hal-hal yang kita takutkan yang terjadi. Ya itu kan masalahnya, Nah, itu dia. karena lu jatuhnya jadi kayak nggak bisa ngebedain antara hubungan kerja dan hubungan keluarga Betul sekali. kan. Betul. Kalau lu gimana ngatasinnya? Nah, ini yang menarik. Jadi sebelum gue akhirnya terlibat lagi ke bisnis keluarga saat ini, eh, dulu setelah gue berbisnis keluarga pada waktu itu dan investasi di beberapa bisnis keluarga, eh, gue gabung sama teman-teman gue yang membangun konsultan bisnis pada waktu itu. Karena di kampus gue pada waktu itu memang pas lagi ngetren namanya bisnis consultant based on ilmu kuliah yang dikombin dengan pengalaman bisnis. Itu kalau nggak salah di tahun itu baru-baru berkembang konsultan-konsultan lulusan Unpad pada waktu itu. Pas lagi ngein senior gua ngelakuin dan di angkatan gua ada beberapa yang ngelakuin. Nah, gua join sama beberapa teman gua, terus sampai akhirnya gua ngerasa cocok dan nyaman waktu itu join sama senior gua dalam eh, jadi konsultan. Gua belajar banyak. Nah, sampai akhirnya gua juga dapat klien-klien yang bentuknya bisnis keluarga gitu. Jadi gue dapat klien-klien yang bentuknya bisnis keluarga juga, tapi yang sudah jauh lebih advance daripada pengalaman gue waktu gue jalanin sendiri. Ya lo kebayangkan. Nah dari situ, dari gue lihat struktur perusahaannya, gue lihat cara mereka komunikasi dalam keluarga, gue lihat cara mereka bisa menjalankan bisnis keluarga secara profesional, bisa juga berkeluarga dengan baik, yang memang ada contohnya gue lihat pada waktu itu. Dan ya gue ngobrol dengan mereka juga, ibaratnya dengan klien gue ini beberapa, ya gue anggap secara pribadi kebetulan yang koordinasi sama guanya memang sumuran sama gue di keluarga tersebut. Jadi gue bisa dapat banyak manfaat dari situ. Dan gue lihat ternyata apa yang gue lakuin dulu banyak banget hal yang bisa diimprove gitu yang gue lakuin dulu. Dan gue pengen bener-bener pengen coba gimana caranya bisnis keluarga yang dulu pengen gue bangun bersama keluarga gue, sekarang bersama istri gue yang mau gue bangun, gimana caranya kita bisa nyampai posisi at least yang waktu itu klien-klien gue capai gitu. Jadi banyak inspirasi lah dari gue Ya buat pengalaman. lo waktu perbandingannya gua gimana konsultan. antara yang lo lakuin dulu sama apa yang lo lakuin sekarang, atau apa yang bakal lo lakuin berdasarkan ilmu, atau ya berdasarkan ilmu yang lo dapat dari klien-klien lo pada Oke. waktu itu. Perbandingannya baik, Nah, before after. ini dia. Jadi kalau perbandingannya secara langsung, menurut gue adalah seberapa level profesionalitas bisa diterapkan di bisnis keluarga, dan memang harus diterapkan. Tapi di tingkatan apa harus diterapkan, di bagian mana aja harus diterapkan, dan di bagian mana aja yang ini boleh secara kekeluargaan di solve-nya. Gitu. Jadi perbedaannya menurut gue adalah di seberapa level profesional dan di bagian mana aja yang harus profesional. Karena memang bagian yang harus profesional. Bagian yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan ada faktor ketiga juga. Mungkin kedua lah ya. Faktor pertama itu profesionalitas. Faktor yang kedua adalah gimana caranya kita membangun relationship yang baik dan mengimprove semua orang di dalamnya secara bersama-sama. Nah, hal ini yang memang menurut gue nggak ada di bisnis profesional yang biasa gitu. Jadi cara kita mengimprove everyone di bisnis keluarga, entah dari segi relationshipnya, entah dari segi keahlian dia di bidang yang dia kerjakan, itu beda cara pengembangannya. Nah, hal itu yang juga kita harus cukup concern di dalamnya. Ibaratnya kalau kasarnya gini lah, kalau gue sebagai konsultan pada waktu itu nilai bisnis 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 profesional yang pada umumnya yang sudah sistemnya profesional, KPI-nya kan gampang nilainya. Ngitung KPI-nya gampang, ngitung KPI perusahaannya juga jauh lebih mudah. Ya mungkin lo perlu ngejelasin KPI itu apa baik orang-orang. Alright. Kalau gue sih paham, cuman ya, KPI itu Key Performance Indicator. Dia indikator kunci apakah performa dari seseorang atau satu tim atau satu perusahaan
itu performanya baik atau buruk. Nah, kita bisa nilai based on KPI kasarnya. Nah, pertanyaannya begitu kita bicara KPI bisnis keluarga, banyak variabel-variabel lain yang memang harus dimasukkan dalam faktor-faktor tambahannya, kasarnya gitu. Jadi maksudnya gini, kadang kalau kita bicara bisnis keluarga, begitu orang performnya tidak baik atau misalnya buruk, indikator buat penyebab itu buruk itu banyak dan lebih banyak kadang masalah-masalah emosional. Dan begitu kita bicara masalah emosional, sebagai konsultan di tim harus mendatangkan ahlinya. Let's see, misalnya psikolog atau grafolog misalnya, yang memang ahli dalam menangani masalah relationship misalnya, atau yang juga ahli baca masalah dalam keluarga. Kebayangkan maksudnya kan? Kadang masalah itu bukan datang dari bisnis, tapi mungkin dari hal-hal di luar bisnis. Itu bisa terjadi kalau di bisnis keluarga. Gitu. Sebenarnya di bisnis profesional itu juga bisa ngaruh. Kasarnya gini, kalau gue tidak perform di konsultan ya, waktu konsultan itu kan gue profesional, gue nggak perform sebagai associate pada waktu sebagai associate di konsultan gue performnya buruk. Nah, itu bisa disebabkan karena gue punya masalah keluarga di belakang. Tapi pertanyaannya, apakah atasan gue bisa nerima alasan itu? Kan enggak, karena kan basicnya KPI kerja kita enggak bisa dinilai karena masalah kita di keluarga. Yang dinilai adalah performanya gitu. Nah, kita mau menyelesaikan masalah keluarga kita biar performa kita naik, itu nanti solusi kita secara pribadi, how to perform well. Masalahnya kalau di bisnis keluarga enggak gitu. Begitu ada satu masalah keluarga yang itu membuat performa beberapa orang jadi buruk, itu aku di solve dulu, bener-bener itu harus diselesaikan. Kalau enggak, kita nggak bisa turun ke cara memperbaiki performa gitu. Jadi kayak bisa dibilang kalau bagi gue bisa lebih mudah atau bisa lebih sulit karena faktornya saling terikat. Ya, lu ngerti maksud gue nggak? Ya, paham. Menurut lu gimana? Kalau lu pribadi dari pengalaman ngeliat orang ngejalanin bisnis keluarga, menurut lu gimana cara mereka nyelesainnya? Karena lu bilang tadi undang profesional segala macam. Oke. Gua nggak ngerasa itu solusi deh itu. Ya, gue nggak pernah bilang undang profesional buat nyelesain masalah di bisnis keluarga lu. Tapi gue hal yang gue bahas adalah buat profesionalitas di level yang tepat di bisnis keluarga lu, karena itu akan sangat membantu. Buat profesionalitas di dalam bisnis keluarga, it's two different things dari kita nge-hire konsultan profesional. Ya, maksud lu tadi kan lu bilang buat salah satu cara buat nyelesain masalahnya lu undang kayak psikolog segala macam. Itu pada waktu di konsultan gue, maksudnya itu yang terjadi pada waktu itu. Gue nggak bilang buat bisnis keluarga that's the only solution. Ya, menurut lu ada solusi lainnya nggak? Karena solusi yang utama tuh sebenarnya simple. Kalau menurut gue, solusi yang paling utama itu adalah temukan akar masalahnya. Dan temukan akar masalahnya ini, pertanyaannya, siapa yang ngerasa itu salah dan siapa yang mau memperbaikinya. Gitu. Jadi kalau kita mau mengimprove sesuatu, kita harus ketemu akarnya, udah gitu bikin solve that, dan yang utama kita bikin continual improvement kan. Karena kita bicara semua bisnis, sebenarnya hal yang paling penting itu adalah growth dari suatu bisnis gitu. Kalau kita bicara, ya ini ilmu dari Simon Sinek yang gue pelajari, bisnis itu kan infinity game kasarnya. Itu permainan yang tiada akhir. Kalau di permainan yang tiada akhir, kita nggak cari menang. Karena kita menang sekarang, besok bisa kalah. Besok kalah, besok menang, besok kalah, besok menang, nggak ada habisnya. Kalau kita bicara pengen 1-0 atau 2-0. It's not about that. Tapi gimana caranya, bisnis itu kan bisa growth, bertumbuh, dan orang-orang di dalamnya juga bertumbuh jadi lebih baik dari waktu ke waktu, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bisa dibilang bisnis itu bisnis keluarga lah kasarnya. Itu umurnya bisa lebih panjang dari manusia itu sendiri kan kasarnya. Ada beberapa bisnis keluarga yang sampai sekarang ya
udah turun temurun berapa generasi lah kasarnya. Nah, gimana caranya bisa bikin bisnis keluarga yang terus bertumbuh? That's the key kalau bagi gue sendiri. Nah, kunci untuk selalu bertumbuh ya adalah menjalankan hal-hal yang memang kan akan membuat bisnis terus bertumbuh. Yang kita bisa cek adalah indikasi ini dalam masalah atau enggak. Itu salah satu hal yang kalau gue di konsultan biasanya gue cek indikasinya. Gue cek pertama dari KPI. Kadang masalahnya adalah KPI-nya juga nggak ada, targetnya juga nggak ada, bisnisnya dilakukan secara ya udah ngejalanin bisnis buat sehari-hari aja pak, kita yang penting bisa makan sekeluarga dan ini jualan dan kita bagi-bagi aja tugas di keluarga. Ya itu nggak masalah gitu. Banyak bisnis keluarga yang seperti itu. Tapi kan pertanyaannya kita secara pribadi dan mungkin teman-teman yang nonton video ini bisnis keluarganya mau dibawa ke arah mana? Ingin selalu bertumbuh dan menjadi lebih besar lagi, ingin menyelesaikan masalah-masalah finansial yang ada di keluarga, berarti kan ada pertumbuhan omset, pertumbuhan profit. Nah, pertumbuhan itu yang kita perlu cari bagaimana cara menciptakannya dan udah ideal nggak bisnis keluarga kita buat mencapai hal itu. Ya, poin pertama yang lu bilang kalau lu mau naikin levelnya, pertama profesionalitas. Yep. Kan? Apalagi habis itu? Kalau misal lu udah profesional sekarang contohnya. Oke. Step selanjutnya yang kedua kayaknya gue udah bahas tadi hari. Nah, gue bahas hal yang lain deh. Coba apa yang kedua? Soalnya gue cuma nangkep lu ngebahas soal profesionalitas doang. Profesionalitas di antara keluarga. Istilahnya kasarnya lu ngebuang emosi di bagian-bagian tertentu demi kelancaran perusahaan. Oke. Itu satu poin. Itu poin yang gua tangkap dari lu ngomong tadi. Satu poin. Step selanjutnya, faktor selanjutnya apa menurut lu? Setelah dari yang lu bahas tadi, ada faktor lain nggak? Faktor yang mempengaruhi kah? Faktor buat faktor bukan yang pengaruh, faktor yang buat naikin level bisnis keluarga lu. Naikin levelnya. Nah, kan lu ngebahas kan ngebahas profesionalitas, terus lu ngebahas tentang hubungan antar keluarganya. Selanjutnya apa lagi? Nah, kalau kita bicara gimana cara kita mengimprove, langkah pertama yang harus kita lakukan, yang paling penting menurut gua adalah identifikasi posisi bisnis kita lagi di mana. Itu nomor satu dulu. Sebelum kita nemuin langkah-langkah improvisasinya, kita tahu dulu nih posisi kita lagi di mana. Apakah kita lagi di awal bisnis yang butuh banyak penjualan, ataukah kita udah masuk di fase-fase di mana pengelolaan keuangannya kah yang harus benar, atau kita udah masuk fase-fase di mana ini sudah saatnya kita expand ke kota lain gitu. Menurut gue langkah paling tepatnya adalah mengidentifikasi secara tepat posisi bisnis kita lagi di mana, terus juga posisi secara moral, secara mental orang-orang yang kerja ada di mana. Langkah pertama identifikasi dulu gitu. Kalau bisa dibilang nih setelah diidentifikasi, gimana faktor-faktornya? Faktor-faktor yang nentuin bisnis ini masuk ke klasifikasi yang mana? Nah, ini yang menarik. Pertama kalau nggak tahu caranya, lu bisa hire konsultan buat cari tahu. Oke, itu cara bisa bilang gue promosi lah kasarnya. Tapi basicnya kita lihat dari hal paling simpel aja dulu. Kita bicara cara nilai bisnis itu pakai KPI. KPI nomor satu itu finance. Omset lu berapa, profit lu berapa, dan bisnis lu udah jalan berapa lama. Terus dibandingkan aja dari tahun sebelumnya. Pertama dari segi finansial kita bisa lihat posisi bisnis kita gimana. Kita baca juga neraca keuangannya, kita baca juga laporan laba ruginya. Kita baca posisi kita di mana secara keuangan. Yang kedua, kita baca posisi bisnis kita secara market, secara customer perspektif kita baca. Gimana? Apakah kita punya pelanggan yang loyal gitu? Berapa banyak jumlah pelanggan yang telah beli ke produk kita selama kita berjualan, let's say misalnya di bulan itu, gimana hubungan kita dengan mereka, dengan pelanggan. Nah, itu kan kita bisa analisis.
Poin ketiga itu kan poin satu finansial, kedua customer, yang ketiga kita bisa lihat dari perspektif operasional perusahaannya juga, bagaimana kondisinya, apakah sudah maksimal, baik yang bisa diimprovisasi. Bagian yang keempat ini juga bagian yang bisa dibilang nih sangat vital buat bisnis keluarga, yaitu bagaimana budaya perusahaan tersebut. Nanti ini ada metodenya untuk analisis ini, tapi gue nggak akan terlalu jelasin metodenya. Tapi ibaratnya kita bisa nilai bisnis kita dari 4 faktor itu. Dan kita bisa perdalam lagi. Apalagi kalau bicara budaya, bisnis keluarga ini menarik. Karena bisnis keluarga itu kadang budaya bisnisnya itu adalah budayanya keluarga si owner. Let's see, misalnya kalau keluarga si ownernya budayanya sangat islami kasarnya, atau budayanya sangat bebas kasarnya gitu kan, suka ke diskotik, suka apa gitu kan, atau suka atau seperti apapun budayanya, misalnya budayanya ketat atau apa, itu pasti sangat berpengaruh terhadap bisnis keluarga. Atau bahkan bisnis keluarga itu cuma perpanjangan tangan dari budaya keluarga. Nah itu kan bisa didiskusikan lebih lanjut, karena itu juga di situ banyak loh yang bisa didiskusiin. Apalagi kalau udah punya anak, pola parentingnya gimana, polanya gimana, hubungannya gimana di dalam anggota keluarganya. Apalagi kalau semuanya terlibat di bisnis tersebut. Begitu kita bicara budaya bisnis, kita nggak bisa lepaskan kata budaya keluarga, khususnya buat di bisnis keluarga. Dan apakah itu berpengaruh atau tidak dalam saat kita menjalankan bisnis keluarga. Nah, hal-hal kayak gitu yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kita bisa analisis dan identifikasi posisi kita gimana. Lalu setelah ini kita mau mencapai posisi apa, baru kita bikin jembatannya. Jembatan ini langkah kita apa nih biar mencapai. Itu sih kalau menurut gue. Dari semua faktor itu menurut mana yang paling penting, paling krusial That's buat very hard perkembangan, question. buat perkembangannya? That's very hard question. Tapi kalau gue secara pribadi ya, Dari pengalaman lu aja. kalau gue secara pribadi yang paling krusial itu yang paling bawah, yaitu dasarnya, akarnya. Akarnya adalah apa? Budaya perusahaan. Budaya keluarga di konteks ini. Di konteks itu iya bisa dibilang itu ngaruh, tapi enggak juga. Maksudnya gini, kadang kan bisnis keluarga itu isinya mungkin 30% anggota keluarga, 70% profesional. Begitu udah nyampe posisi itu, budaya perusahaan itu udah jadi. Dan mungkin nggak 100% sama dengan budaya keluarga. Kebayang nggak maksudnya? Tetap kita fokusnya di budaya perusahaan. Tapi kalau apalagi kalau perusahaannya masih kecil, kan budaya keluarga itu sama dengan kadang budaya perusahaan. Di konteks lain tidak sama dengan. Jadi fokusnya ke budaya perusahaan gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Ya lu ada ngelihat kayak ciri-ciri seenggaknya di tahap awal budaya yang bagus itu kayak gimana kelihatannya? Budaya yang bagus di awal-awal. Salah satu budaya Kita bisa di tahap awal lah. Misalnya ada level 1 sampai level 5, di level 1 dulu. Menurut gua sih level 1 itu, Karena level 1 kan sesuai oh my God, omongan lu tadi, lu bilang level 1 itu besar kemungkinannya budaya perusahaan sama dengan budaya keluarga. iya benar. Nah, menurut lu dari pengalaman yang lu lihat, apa menurut lu budaya yang bagus di tahap itu yang bisa ngebantu bisnis keluarga ini masuk ke level kedua, ke level selanjutnya? Oke. Karena banyak yang stuck di awal kan. Oke, that's it, that's right, that's totally right. Langkah satu menurut gua yang pertama itu hubungan antar keluarga itu sendiri sih. Dan kayak Balik ke hubungan berarti. hubungan relationship yang pertama ya, yang dasarnya ya. Tapi masalahnya ada beberapa bisnis sudah nyampe level tertentu, level 1 tuh dengan mereka nggak peduli, bisnisnya tetap jalan. Tapi kalau mulai bisnis keluarga dari awal, dan dari awal you have a shitty relationship between each other, it's gonna be a shitty business. Kalau udah kayak gitu, mending lu bikin bisnis sendiri sampai gede baru masukin keluarga, kan jauh lebih mudah, ya kan? Tapi kalau dari awal bangun bersama-sama, kasarnya bangun impian bersama-sama, bahasanya sangat-sangat kita bilang bau lah kasarnya. Ya.
Tapi kalau mau membangun sesuatu bersama-sama, ya you have got to keep it together gitu. Itu benar-benar dasar kalau menurut gua. Dan mereka yang nggak punya pemahaman apapun tentang bisnis ngelakuin dengan hubungan yang gila gitu kan, you fight together gitu. Ibaratnya apapun agama kalian pasti ada rezekinya lah kasarnya. Kalau di agama gue pasti ada rezekinya. Berjuang bareng, cari nafkah, yang gitu-gitulah kasarnya. You do it in a good way gitu. In a good faith, in a good way. Yang pertama, Saling kerjasama intinya lah ya. kerjasama dalam kebaikan terlalu bau nggak bahasanya? Ya pokoknya intinya kita berusaha bareng-bareng. Iya. Poin iya. satu kan. Poin Oke, satu. selanjutnya. Poin selanjutnya tetap balik ke keahlian profesional. Gak bisa. Kita udah melakukannya segimanapun. Kalau memang nggak ada yang ahli, let's see misalnya dalam keuangan, masalah kalian keuangan. Berarti profesionalitas itu sendiri harus dibangun dari awal jatuhnya. Iya, harus tentu harus saja, harus tentu ada saja. harus ada bibitnya dari awal berarti. Iya, kalau menurut gua sangat sangat diperlukan, terutama keahlian-keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Kebayang nggak maksudnya? Keahliannya itu juga sangat penting. Ibaratnya step pertama suatu bisnis nih, kita nggak bisa bisnis keluarga. Yaitu harus bisa menciptakan produk dan bisa menciptakan jualan. Lo kalau nggak punya produk bisa jualan nggak masalah karena kita bisa pakai produk orang lain dan kita jualan. Lo kalau nggak bisa jualan bisa bikin produk ya tinggal cari para penjual yang bagus dan lo jadi produsen. See, you must got one thing yang lo ahli di situ dan lo manfaatin. Pertama memang kita butuh keahlian profesional dalam berbisnis gitu. Misalnya bisa masak, ya si istri gue jago masak dan keluarga gue juga keluarga yang jago masak. Kebalikan sama gue pribadi yang dari dulu gue sebelum nikah sama istri gue sering bisnis kuliner dan gue nggak pernah bisa masak. For real. Nah, bisa masak, bisa menciptakan produk di bidang kuliner itu udah satu solusi. Tapi abis itu secara profesional gimana cara menjualnya itu juga solusi lain. Nah, keahlian profesional itu juga diperlukan. Menurut gue itu hal yang sangat penting sih basicnya. Ya udah. Kita masuk ke hal ketiga ya kalau gitu ya. Nah, next stepnya dari itu menurut gue adalah memahami dan profesionalitas. Jadi kayak gue nggak bilang nomor 2 itu profesionalitas, tapi bagian 2 itu adalah basic skill. Paham gak maksudnya? Ya. Basic skill. Bagian 3 skill teknis lah intinya. Skill teknisnya tetap aja lu mau sekeluarga berbisnis nggak ada yang bisa jualan, siapa yang mau beli pak? Ya kan? Dan yang ketiga baru profesionalitas. Kenapa? Gue bicara profesional. Kalau memang satu keluarga nggak ada yang bisa jualan, ya lu hire orang yang di luar keluarga lu. Kebayang nggak maksudnya? Ya kan? Atau misalnya lu punya 3 anggota keluarga yang jadi tim lu. Let's see misalnya gue nih, gue kakak tertua, gue punya 3 adik, 3-tiganya karyawan gue. Tapi adik gue yang 3 ini gue suka 2, 1 gue nggak suka. Yang nggak gue suka, gue takut jabatannya paling kecil gajinya lah kasarnya. Tapi di bidang tertentu dia yang paling jago men. How you handle that? Bisa nggak lu kasih hal yang dia yang ahli ke saudara lu yang lain yang lu lebih suka? Nggak bisa kan? Ya tetap profesional perlu karena kita perlu keahlian yang harus diisi. Semua tetap based on skill. Ya dalam bisnis keahlian. Dalam bisnis paling keahlian utama. paling penting gitu. Yo. Tapi balik ke nomor 1 lagi yang tadi yang paling pondasi tuh. Kalau lu ngerusak hubungan antar keluarga demi ngejar profesionalitas dan yang pertama rusak, itu bisa jauh lebih rusak men bisnis lu. Paham gak maksudnya? Banyak banget nanti jebakan-jebakan Batman-nya. Oh my god, gak kebayang gua kalau udah melibatkan perasaan antar keluarga. Mending gua bisnis sama teman kayak gua sama lu. ya. Gitu sih. Itu basicnya. Tapi kalau mau
bicara ada step-step berikutnya nggak, udahlah ya konsultan lah. Paling cepat ya Paling cepat ya kan, langsung diidentifikasi Iya. masalah lu apa kan. diurusin. Pertanyaannya dia capable nggak gitu kan. Gitu sih. Ya, lo ada hal terakhir yang mau lo sampaikan mengenai bisnis keluarga ke Eh, orang-orang? hal yang paling pertama yang mau gue sampaikan itu adalah semangat itu sendiri. Semangat eh, semangat untuk menjalankan bisnis itu. Maksudnya gini, semua hal itu ada solusinya, semua masalah ada solusinya, eh, semua bisnis ada performa optimalnya. Nah, pertanyaannya, kalau lu memang lagi menjalankan bisnis keluarga dan lu lagi di posisi itu, entah itu sebagai karyawan, sebagai owner, sebagai apapun, nomor pertama yang paling penting adalah your willingness to do that. Lu mau benerin, lu mau improve nggak itu bisnis? Kalau lu di situ udah nyerah, ya udah, cash close, entah segitu-segitu aja atau udah OTW menuju tutup, ya kan? Kan semua hal sebenarnya sama, tapi bisa dibilang kalau menurut gua di bisnis keluarga ini faktor mental, emosional, feeling itu bisa dibilang 2-3 kali lipat lebih berpengaruh dibandingkan bisnis pada umumnya. Jadi keep your emotion in check, check your emotion. Dua kata-kata itu sih yang gue bener-bener gila. Gue tutup waktu itu karena hal itu kasarnya gitu kan. Ada salah satu bisnis yang tutup karena emosi gitu. Bukan karena nggak ada omsetnya men. Banyak masalah muncul karena emosi. Yep, that's it. Jadi antusiasme, semangat, lu cek sendiri what you feeling with that. Begitu once you feel good, yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Nanti semua semua hal ada solusinya. Itu sih closing statement lah mungkin dari gue ya. Ya, oke. Paling segitu dulu. Oke.